Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom nama budaya. Salam harmoni. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bisnis plan yang berjudul Usaha Kerajinan Ingke di Desa Pegadungan. Adapun topik pembahasan pada kali ini yaitu yang pertama pembukaan, kedua visi misi, yang ketiga tujuan, yang keempat aspek usaha, yang kelima aspek pasar, dan yang terakhir yang keenam adalah penutup. Semakin meningkatnya gaya hidup, semakin banyak pula kebutuhan manusia. Tidak hanya itu saja, sebagai umat beragama, tentu ada kebutuhan hari raya yang harus dipenuhi. Sebagai umat Hindu, tentu banyak sekali hari raya yang terdapat setiap tahun maupun setiap bulannya. Untuk itu dibutuhkan usaha yang mampu mensejahterakan atau meningkatkan taraf hidup manusia. Desa Pegadungan merupakan desa yang terletak di Kecamatan Sukesada, Kabupaten Buleleng, Singaraja, Bali. Penduduk di Desa Pegadungan berjumlah 2.119 jiwa yang terdiri dari 1.036 laki-laki dan 1.083 perempuan. Rendahnya jenjang pendidikan di Desa Pegadungan mengakibatkan masyarakat sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Lapangan pekerjaan di Desa Pegadungan juga sedikit, sehingga masyarakat memilih menjadi buruh dan petani. Akan tetapi buruh maupun petani pendapatannya tidak seberapa. Iklim yang tidak menentu sangat berpengaruh pada hasil pertanian, misalnya pada saat musim kemarau panjang, menyebabkan petani kesulitan mendapatkan air untuk mengairi sawahnya, sehingga tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Bukan hanya dari kaum laki-laki saja yang berprofesi sebagai petani maupun buruh, melainkan kaum perempuan. Rasanya untuk kaum perempuan tidak pantas rasanya untuk berprofesi sebagai petani maupun buruh, karena pekerjaan tersebut membutuhkan tenaga yang maksimal. Maka dari itu dibutuhkan orang yang sangat mengerti tentang bisnis agar mampu mengelola usaha dan bisa mensejahterakan warga Desa Pegadungan. Melalui bisnis kerajinan ingke ini, dengan memanfaatkan lidi kelapa yang sangat mudah didapatkan di sekitar tempat produksi, jadi usaha ini tidak mengeluarkan modal yang begitu besar untuk produksi sehingga bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal. Adapun visi dan misi dari usaha ini yaitu visi meningkatkan taraf hidup warga Desa Pegadungan melalui bisnis kerajinan ingke. Misinya ada 3, yaitu yang pertama, mengurangi pencemaran lingkungan akibat sampah plastik dengan memanfaatkan sumber daya alam alami. Yang kedua, meningkatkan taraf hidup warga Desa Pegadungan. Yang ketiga, menjaga budaya kerajinan ingke di Bali. Tujuan dari usaha ini yaitu yang pertama, memperoleh keuntungan dan mampu mensejahterakan pemilik dan tenaga kerja. Yang kedua, mampu memanfaatkan sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang ada di Desa Pegadungan. Yang ketiga, menembus pasar dan menjalin hubungan baik dengan konsumen demi memperoleh keuntungan yang maksimal. Yang keempat, menyadarkan masyarakat untuk mengurangi penggunaan bahan yang dapat mencemari lingkungan. Aspek usaha dari usaha ini ada 4, yaitu yang pertama, nama usaha. Nama usaha ini yaitu Bude Pegadungan Sejahtera yang berlokasi di Desa Pegadungan, Banjar Pegadungan, Kecamatan Sukesada, Kabupaten Buleleng, Bali. Peralatan yang digunakan sangat sedikit, yaitu pisau dan gunting taman. Bahan-bahannya yaitu lidi dan tali rafia. Proses produksi. Yang pertama,
lidi yang sudah dikerik kemudian dipisahkan 10 helai. Yang kedua, setelah itu lidi kelapa yang telah dipisahkan 10 helai dibuat melingkar sesuai dengan pola lingkaran yang sudah ada. Kemudian 2 lidi dipisahkan dan diikat menggunakan tali. Yang keempat, rapikan anyaman yang dibuat dari 2 lidi itu bertujuan agar hasil anyaman sejajar. Yang kelima, jangan lupa untuk mengikuti pola agar sesuai dengan apa yang diinginkan. Yang keenam, setelah terbentuk satu lingkaran atau pola awal, kemudian tali itu diputar atau dikepangkan kemudian diikat. Pola awal yang sudah terbentuk dan sisa dari lidi-lidinya itu dilenturkan dengan tujuan untuk mempermudah proses anyaman selanjutnya. Dipongkorkan agar bisa menghasilkan variasi yang lebih menarik. Yang terakhir, potong ujung-ujung lidi dengan gunting taman agar terlihat rapi. Aspek pasar dan pemasaran. Target pasar dari penjualan ingke ini adalah masyarakat umum yang ingin menggunakan ingke sebagai sarana upacara dan restoran yang ingin menggantikan piring sebagai tempat makan menggunakan ingke. Kedua, wilayah pemasaran. Untuk wilayah pemasaran ini dimulai dari sekitar daerah produksi, dan produk ini juga akan dijual secara online untuk memaksimalkan penjualan. Dari penjualan online tersebut, saya juga berharap produk ini dapat dikenal oleh masyarakat luas. Yang ketiga, ada peta persaingan. Untuk saat ini, persaingan di sekitar wilayah produksi sang ingke ini masih sangat minim, sehingga memiliki peluang pasar untuk mencari pelanggan yang diharapkan akan menjadi pelanggan tetap di kemudian hari. Yang keempat, ada proses pemasaran. Untuk pemasaran produk ingke ini dilakukan dengan cara menitipkan di toko-toko peralatan rumah tangga yang ada di sekitar tempat produksi. Selain itu, akan dipasarkan juga melalui sosial media, Instagram, WhatsApp, sehingga memudahkan jangkauan konsumen dari luar wilayah desa Pegadungan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Semakin pesatnya perkembangan zaman, masyarakat semakin enggan untuk belajar membuat ingke. Perlu rasanya yang terakhir ada penutup. Semakin pesatnya perkembangan zaman, masyarakat semakin enggan untuk belajar membuat ingke. Perlu rasanya kerajinan ini untuk dilestarikan. Selain itu juga bisa menjadi peluang bisnis yang sangat baik, karena dilihat dari kegunaannya, ingke ini sangat banyak, mulai dari pengganti piring, sarana upacara agama, souvenir, dan lain-lain. Dengan dibukanya usaha ini diharapkan bisa melestarikan kerajinan khas Bali, bisa merekrut warga Pegadungan sebagai karyawan sehingga mampu meningkatkan taraf hidupnya. Sekian presentasi dari saya. Akhir kata saya tutup dengan Param Santi. Om Santi Santi Santi.